Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 5. Pemimpin Reguni, panggil Zhang Nan, lalu berdiri dan berjalan ke arah Lian. Niwan Li mengulurkan tangan dan mengambil lilin di atas meja, tersenyum pada Lian dan berkata, awas. Zhang Nan berjalan melewati Lian dan berjalan 5 meter lagi sebelum berhenti. Tepat ketika Lian bertanya-tanya apa yang dilakukan kedua pemimpin regu, yang gemuk dan kurus, dia melihat Zhang Nan berbalik dan mengangkat tangannya, diikuti dengan suara, dang. Pisau yang dimainkan Zhang Nan sebelumnya ditusuk ke kursi, tepat sasaran. Jarak 10 meter itu 2 kali lipat jarak Lian bisa melempar batu, dan dia sepertinya tidak membidik sama sekali saat melempar pisau lempar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah lilin yang semula dipegang di tangan Niwan Li telah hilang panjangnya. Cahaya lilin menari sedikit di atas bilahnya. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Zhang Nan berdiri 2 kali lebih jauh dari Lian. Beberapa kali lebih sulit untuk mencapai sasaran di lingkungan yang redup ini. Setelah tepat sasaran, Anda masih harus memotong lilin dan menjaga cahaya lilin tetap hidup, yang tiba-tiba meningkatkan kesulitan puluhan kali lipat. Gulu. Ada suara bising di tenggorokan Lian. Itu bukan karena dia rakus terhadap daging di atas meja, tapi karena dia takut dengan keterampilan melempar pisau Zhang Nan. Zhang Nan berjalan mendekat dan mengeluarkan pisau dari sasarannya, meletakkan kembali lilin di atas meja, dan bertanya pada Lian, ingin belajar. Lian mengangguk penuh semangat. Jika Anda tidak mau belajar, Anda bodoh. Langkah ini sungguh luar biasa. Jika kamu ingin belajar, datanglah ke sini jam 12 setiap malam mulai sekarang. Makanlah sekarang. Kata Zhang Nan sambil mengambil paha ayam dari piring dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Gerakan Niwan Li juga tidak lambat. Dia mengambil 2 sayap ayam sekaligus dengan sepasang sumpit dan mulai mengunyahnya. Lian masih tenggelam dalam keterkejutan yang disebabkan oleh pisau terbang itu. Ketika dia sadar, kedua pria itu telah memuntahkan tulang dari mulut mereka, mengambil daging dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Kecepatan makan dagingnya. Cepat sekali. Bukankah aku setuju kalau 2 piring besar ayam itu milikku? Saat itulah Lian bereaksi, bergegas, mengambil sumpit, dan ikut bertarung. Tak lama kemudian, kedua piring ayam itu habis. Lian mempunyai julukan, Rice Bucket, namun kini ia terlihat dirugikan. Dari 2 piring penuh daging, dia hanya makan 1/4, dan 3/4 sisanya dimakan oleh Niwan Li dan Zhang Nan. Niwan Li berkata sambil mencabut giginya, jangan dianiaya. Jika kamu ingin makan daging di masa depan, kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri. Hari ini kami akan membiarkanmu melakukannya, jika tidak, kamu tidak akan bisa melakukannya, makanlah sepotong daging. Hehe. Lian terdiam, masih berpikir, bukankah kita sepakat bahwa 2 piring daging itu milikku? Ayo kembali tidur. Kata Niwan Li sambil bersendawa. Tugas membersihkan piring secara alami jatuh pada Lian. Setelah membereskan kekacauan, dia kembali ke asrama untuk beristirahat. Keesokan paginya, Lian melakukan formasi dan latihan fisik bersama rekan-rekannya seperti biasa. Mengenai makan daging tadi malam dan memulai kompor kecil di masa depan, Ang Li tidak mengungkapkannya kepada siapapun. Pada pukul 12 malam, Lian muncul di kafetaria tepat waktu. Zhang Nan sudah menunggu di sana. Hanya ada 1 lilin yang menerangi ruangan besar itu, dan 2 baskom baja tahan karat diletakkan di atas meja. Bedanya hari ini tidak ada ayam di piring. Salah satu potnya kosong, namun pot lainnya sebagian besar berisi kedelai. Kedelai, Anda tidak bermaksud meminta saya belajar keterampilan melempar pisau. Apa yang Anda lakukan dengan kedelai sebanyak itu? Hitung berapa banyak kedelai yang ada di baskom, perintah Zhang Nan, lalu menguap dan berbaring di kursi dan menutup matanya. Lian tidak berani bermalas-malasan, jadi dia berjalan mendekat dan memasukkan kedelai di baskom ke baskom lain satu persatu, diam-diam menghitung jumlahnya. Ini bukanlah tugas yang sulit. Lian hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk menghitung semua kacang. Ketika kedelai terakhir jatuh ke dalam baskom, Zhang Nan membuka matanya dan bertanya, apakah kamu sudah selesai menghitung? Ya, totalnya ada 3.543 kedelai, jawab Lian. Tidak buruk. Zhang Nan berbalik dan duduk dan memerintahkan, bawakan kacangnya ke sini. Lian mendatangi Zhang Nan dengan membawa kedelai. Zhang Nan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi ketika Lian melepaskannya, dia menunjukkan senyuman aneh. Lian segera menyadari ada yang tidak beres, tapi sudah terlambat. Boom, bang. Baskom itu terjatuh ke tanah dan biji-bijinya berserakan di mana-mana. Maaf, saya tidak memegangnya dengan benar. Ambil semua kacang di tanah, dan pelatihan hari ini selesai. Zhang Nan berbaring di kursi lagi dan menutup matanya. Pilih kacangnya. Kulit kepala Lian terasa mati rasa. 3.543 kedelai bertebaran di mana-mana. Tidak mudah memungut semuanya meski siang hari, apalagi malam hari. Lian tahu bahwa ini adalah penilaian Zhang Nan terhadap dirinya, dan dia tidak mengeluh. Dia meraih lilin di atas meja dan bersiap untuk mengambil kacang. Kembalikan lilinnya.
Zhang Nan tiba-tiba berkata. Lian terkejut sesaat. Ruangan sudah remang-remang, dan lebih baik memegang lilin di tangan untuk penerangan. Bagaimana saya bisa melihat kacang di tanah jika saya tidak diperbolehkan memegang lilin? 3543 kedelai. Jika kamu tidak dapat menemukan semuanya sebelum fajar, jangan belajar cara melempar pisau. Mendengar ini, Lian mengertakkan gigi dan berjongkok di tanah untuk mengambil kedelai. Tidak apa-apa jika dekat. Dengan bantuan cahaya lilin, Lian segera mengambilnya, tetapi jika jauh, tidak ada cara untuk melihatnya. Lian tidak menyerah, bergerak selangkah demi selangkah, mencari di tanah inci demi inci, memungut kedelai satu persatu. Mata adalah yang paling terpengaruh dalam proses ini. Tidak butuh waktu lama bagi Anda untuk merasa sedikit pegal, dan lama-kelamaan Anda mungkin mengalami pusing yang sangat tidak nyaman. Lian menanggung semua penderitaan dan berjongkok di tanah selama beberapa jam. Baru pada saat panggilan bangun berbunyi, Lian kembali ke Zhang Nan dengan baskom di tangannya. Kakinya sedikit lemah dan kepalanya sedikit pusing. Zhang Nan duduk dari kursi, menggeliat dan berkata, baiklah, bagus. Ayo kembali dan istirahat. Kita lanjutkan besok. Ya. Lian tidak berkata apa-apa, berbalik dan meninggalkan kantin. Sampai Lian keluar dari kafetaria, senyuman muncul di wajah tegang Zhang Nan. Yah, penglihatan dan daya tahanmu sama-sama bagus. Jangan khawatir nak, selama kamu bisa menanggung semua ini, aku akan berguna untukmu di masa depan. Dengan cara ini, pada siang hari Lian berlatih bersama tim, dan pada malam hari dia pergi ke kafetaria untuk menerima instruksi Zhang Nan. Setengah bulan berlalu dalam sekejap. Pada awalnya, Lian membutuhkan waktu 5 atau 6 jam untuk mengumpulkan semua biji kopi. Kini kecepatan pemetikan kacang semakin cepat. Hanya membutuhkan waktu 3 atau 4 jam untuk mengambil semua biji, dan masih ada waktu untuk kembali dan tidur siang. Kecuali memetik kacang lebih cepat, Lian tidak menyadari bahwa penglihatan dan kekuatan fisiknya meningkat. Peningkatan ini juga menjadi landasan kokoh bagi perkembangan Lian di masa depan. Bab 6. Dengan berakhirnya pelatihan antrian selama sebulan, para rekrutan akhirnya memiliki kesempatan untuk menyentuh senjata. Di masa damai, bagi masyarakat awam, hampir tidak ada kesempatan untuk menyentuh senjata. Menjadi seorang tentara menjadi cara untuk mendapatkan senjata. Bisa dibilang separuh dari orang yang bergabung dengan tentara hanya sekedar menyentuh senjata. Senjata pertama yang bersentuhan dengan Lian dan rekrutan lainnya adalah senapan otomatis tipe 81 dengan performa bagus. Dengan adanya penggantian senjata api, senapan Type 81 pada dasarnya telah diturunkan ke lini kedua dan dapat digunakan sebagai pelatihan rekrutmen akar rumput. Setelah sarapan, para rekrutan memasuki ruang konferensi satu persatu dengan penuh semangat dan antisipasi. Di tengah ruang konferensi terdapat platform yang terbuat dari meja, dengan 9 tongkat mengilap 8 langkah diletakkan rapi di atasnya. Komandan kompi rekrutmen memberikan pengenalan kinerja 8 langkah kepada semua orang dan tiba-tiba bertanya, adakah yang bisa membongkar senapan ini? Beberapa pemimpin regu rekrutmen tertawa diam-diam ketika mendengar ini. Bagi prajurit yang terampil, senapan tipe 81 dapat dibongkar bahkan dengan mata tertutup. Namun bagi rekrutan yang belum pernah menyentuh senjata, mustahil untuk membongkar senapan tipe bayi yang saling bertautan dan memiliki mekanisme tersembunyi. Adegan itu benar-benar sunyi. Para rekrutan saling menatap, dan tidak ada yang berani mencoba. Komandan kompi rekrutmen juga tersenyum, mengetahui betapa sulitnya bagi rekrutan untuk memecah menjadi 81 langkah. Laporkan. Sebuah suara keras tiba-tiba terdengar, dan semua mata mengikuti. Lian. Itu pecundang itu. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah kamu mencoba membongkar senjatanya? Berhentilah bercanda, jika dia bisa membongkar senjata itu, aku akan menelannya. Orang-orang tertawa, dan bahkan teman-teman di kelas 9 tersipu, mengira Lian menyebabkan masalah. Ahem. Pemimpin peleton ketiga terbatuk ringan, mencari seseorang untuk menghentikan Lian. Setelah mengamati sekeliling, dia menemukan pemimpin regu ke-9 Niwan Li duduk di barisan belakang dengan mata tertutup seolah dia sedang tidur. Apakah kamu ingin mencobanya? Komandan kompi rekrutmen menjadi tertarik. Ya, aku ingin mencoba, kata Lian dan maju ke depan. Komandan kompi perekrutan mengangguk, lalu menoleh ke yang lain dan berkata, apakah Anda dapat memecah 8 langkah adalah satu hal, apakah Anda memiliki keberanian adalah hal lain. Anda semua harus belajar dari Lian. Apa? Kamu ingin kami belajar dari pecundang? Kenapa tidak kita ubah saja menjadi pecundang? Dia hanya pecundang, apa yang harus kita pelajari darinya? Para rekrutan itu bergumam. Di bawah penghinaan dan kecurigaan semua orang, Lian berjalan mendekat dan mengambil bayi dari komandan kompi. Apakah ini pistol? Lian juga sedikit bersemangat saat pertama kali menyentuh pistol. Perasaan pertama yang diberikan pistol kepada Lian adalah kekerasan unik dan kekuatan mematikan dari baja. Lian mula-mula memegang bayi dan mengamatinya dengan cermat beberapa saat, dan segera terdengar suara ejekan dari bawah. Dengar, apakah kamu tercengang? Yang kalah tetaplah pecundang. Bagaimana dia bisa membongkar senjatanya? Ya Tuhan, dia tidak boleh mematahkan senjatanya. Jangan khawatir, dia bahkan tidak bisa bermain dengan senjata yang buruk.
Tidak ada yang percaya bahwa Lian dapat membongkar bayi. Bahkan Komandan Kompi yang baru pun merasa skeptis. Klik. Lian melepas majalah itu dan meletakkannya di atas meja, diikuti oleh kompartemen penerima dan retraktornya. Gerakannya tampak sedikit tersentak-sentak, tapi dia metodis. Dia melepas bagian 8 langkah satu persatu dan meletakkannya dengan rapi di atas meja. Membongkarnya. Saya pasti terpesona. Bagaimana dia bisa tahu cara membongkar senjata? Pasti ada yang mengajarinya secara diam-diam. Setelah meletakkan bagian terakhir, Lian mengangkat kepalanya dan berkata kepada Komandan Kompi yang baru, "Laporkan, pembongkaran selesai." Komandan Kompi rekrutmen tertegun dan menatap Lian sambil melamun. Apakah ini benar-benar rekrutan baru? Pemimpin peleton ketiga menghela nafas lega dan dengan sengaja mengusap punggungnya. Lian tidak hanya tidak mempermalukannya, tetapi dia juga mendapat muka. "Apakah ada yang pernah mengajarimu cara membongkar senjata sebelumnya?" tanya Komandan Kompi rekrutmen. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya mengetahui tentang struktur badan senjata bayi secara online. Ini adalah pertama kalinya saya membongkarnya. Saya baru mengetahui tentang struktur badan senjata bayi di internet. Bisakah saya berhasil membongkar senjata untuk pertama kalinya?" Komandan Kompi rekrutmen terkejut lagi dan memandang Lian sambil melamun. "Orang ini jenius atau pembual? Bisakah kamu merakitnya?" tanya Komandan Kompi rekrutmen sambil melihat bagian-bagian di atas meja. Lian menjawab, "Bisakah kamu mencobanya?" Komandan Kompi rekrutmen itu mengangguk. Lian mengambil bagian-bagian di atas meja dan mulai merakitnya satu persatu. Dibandingkan dengan membongkar badan senjata, perakitan jelas jauh lebih terampil. Komandan Kompi rekrutmen melihat dari tindakan Lian bahwa Lian tidak berbohong. Retakan. Setelah memuat magasin, Lian meletakkan pistolnya di atas meja, memberi hormat dan berteriak, "Laporkan ke Komandan Kompi, perakitan selesai." "Oke, oke, oke," teriak Komandan Kompi rekrutmen dengan penuh semangat, lalu menatap yang lain dengan mata dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya tahu kamu diam-diam menyebut Lian sebagai ember nasi. Jika ada yang memanggilnya seperti itu lagi di masa depan, maka sebaiknya kamu memikirkan apakah kamu lebih buruk dari ember nasi." Adegan itu benar-benar sunyi, dan wajah semua orang yang menyebut Lian, pecundang, memanas. Ang Li menamparkan wajahnya dengan fakta bahwa dia bukan pecundang, dia hanya cukup enak untuk makan. Jika Ang Li adalah pecundang, maka semua orang yang hadir mungkin akan lebih buruk dari pecundang, karena tidak ada yang bisa menjatuhkan bayi seperti Lian. Kali berikutnya adalah latihan kelompok. Mengambil kelas sebagai satu unit, pemimpin regu bertanggung jawab untuk mengajar rekrutan di kelas masing-masing untuk memahami proses 8 langkah dan mahir dalam urutan pembongkaran dan perakitan. Hanya ada satu senjata di setiap kelas. Pada akhirnya, setiap orang rata-rata hanya menyentuh senjata beberapa kali. Beberapa orang masih belum bisa mengetahui urutan pembongkaran dan perakitan sampai akhir. Setelah makan malam, Lian hendak kembali ke asrama untuk beristirahat, namun dihentikan oleh beberapa orang. Orang yang menghentikan Lian juga merupakan anggota baru. Salah satunya adalah Feng Baochai dari kelas 1. Konon ia adalah generasi kedua yang kaya raya, ia sering pergi ke klub menembak luar negeri dan memiliki bakat menembak yang cukup baik. Yang lainnya adalah Dong Xinliang dari kelas 4. Dia adalah siswa dengan kemampuan khusus di bidang olahraga dan diakui sebagai yang paling sehat secara fisik di perusahaan perekrutan. Beberapa orang lainnya dianggap sebagai pengikut keduanya. "Ada apa?" Lian berhenti dan bertanya. Feng Baochai berbicara lebih dulu dan berseru dengan suara dingin, "Ember nasi." Begitu dia mulai berbicara, Feng Baochai berhenti lagi, tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Komandan Kompi. Jika Lian adalah pecundang, bukankah dia lebih buruk dari pecundang? Ang Li, kamu benar-benar mencuri perhatian hari ini. Namun, jangan berpikir bahwa bisa membongkar senjata sebelum orang lain adalah masalah besar. Jika kamu punya nyali, ayo pergi ke lapangan tembak dan mencobanya. Akurasi tembakannya sungguh luar biasa. Feng Baochai berteriak. Tidak ada bayi di klub menembak asing. Kalau tidak, dialah, Feng Baochai, yang menjadi pusat perhatian hari ini. Bab 7. "Oh." Lian menjawab dengan ringan. "Oh. Fan Lian, apa maksudmu?" Feng Baochai langsung marah. Lian berkata dengan tenang, "Oh, itu artinya aku tahu." "Kamu tahu." Feng Baochai hampir marah ketika dihadapkan pada sikap dingin Lian, dan berteriak dengan marah, "Lian, jadi kamu ingin menantangku?" "Oke, aku terima tantanganmu, sampai jumpa di tes menembak segera." "Oh." Lian menjawab dengan ringan, tapi merasa sedikit tidak puas. "Apa? Jelas sekali kamu yang datang kepadaku, jadi kenapa aku menantangmu?" Feng Baochai menyingkir, dan Dong Xinliang melangkah maju, menunjuk ke hidung Lian dan berteriak, "Lian, saya ingin menantangmu." "Tantang saya." Lian berkedip. "Apa yang terjadi hari ini?" "Besok pagi adalah perlombaan lintas alam sejauh 3 km. Ayo kita berkompetisi," teriak Dong Xinliang. Di permukaan, Dong Xinliang tampaknya lebih lugas daripada Feng Baochai, tapi Lian sama sekali tidak menyukai pria ini. Dong Xinliang telah berlatih olahraga sejak ia masih kecil. Kebugaran fisiknya diakui sebagai yang terbaik di perusahaan, dan lari adalah kelebihannya.
Bersaing dengan Lian dalam perlombaan lintas alam sejauh 3 kilometer, dia jelas menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Intinya, Dong Xinliang dan Feng Baochai adalah orang yang sama. Oh, Lian menjawab dengan suam-suam kuku. Dong Xinliang kemudian berteriak, kita tidak bisa bersaing dengan sia-sia. Jika Anda kalah, katakan saja Anda pecundang di depan seluruh perusahaan. Jika saya kalah, maka saya akan mengatakan bahwa saya adalah pecundang di depan seluruh perusahaan. Titik. Mengapa? Contoh. Oh. Lian menjawab dengan lembut lagi. Hei, bisakah kamu mengatakan hal lain selain, oh? Feng Baochai berteriak dari samping. Bolehkah aku pergi? Lian bertanya. Feng Baochai dan Dong Xinliang tidak marah sama sekali dan hanya bisa melihat Lian pergi. Mengenai tantangan tersebut, Lian tidak mengungkapkannya kepada siapapun, namun menyebar ke seluruh perusahaan dalam waktu sesingkat mungkin. Anzi, kamu gila, bagaimana kamu bisa menantang Feng Baochai dan Dong Xinliang? Ya. Tahukah kamu bahwa Feng Baochai adalah seorang jenius menembak, dan Dong Xinliang seperti robot? Sudah berakhir, sudah berakhir. Anzi, cepat bicara dengan mereka. Katakan saja tidak ada persaingan, meski kamu berpura-pura sakit. Kawan-kawan di kelas yang sama mencoba membujuk satu sama lain, masing-masing lebih cemas daripada yang lain. Siapapun tahu bahwa Feng Baochai dan Dong Xinliang adalah orang yang menindas. Lian, bagaimanapun, tampak baik-baik saja dan pergi tidur setelah menyelesaikan latihan fisik sebelum tidur. Pada pukul 12 malam, Lian muncul di kafetaria tepat waktu. Hal lama yang sama. Zhang Nan duduk di kursi dan menunggu, dengan lilin menerangi meja makan. Satu-satunya perbedaan adalah dua baskom stainless steel dan kedelai di atas meja tidak ada. Pemimpin regu Zhang, apakah kamu akan mengajariku cara menerbangkan pisau? Lian bertanya dengan penuh semangat. Saya sudah memetik kedelai selama setengah bulan, tapi saya belum pernah menyentuh pisau pun. Semua orang merasa sedikit kesal. Hei, saya di sini untuk belajar cara melempar pisau, bukan cara mengambil kedelai. Zhang Nan menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan dua mangkuk baja tahan karat dari bawah meja, salah satunya berisi lebih dari setengah nasi. Begitu melihat beras, Lian mengerti bahwa menghitung kedelai hari ini sama dengan menghitung beras. Benar saja, Zhang Nan meletakkan kedua mangkuk itu di atas meja dan memerintahkan, hitung berapa butir beras di dalamnya. Ya, jawab Lian, duduk di seberangnya dan menghitung meter. 10 menit kemudian, Lian mengangkat kepalanya dan berkata balik, total 1872 butir beras. Ya. Zhang Nan mengangguk setuju, mengulurkan tangan dan mengambil semangkuk nasi dan mengangkatnya dengan kuat. Sejenak nasi itu bertebaran seperti dewi yang menaburkan bunga. Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Ambil. Perintah Zhang Nan. Memungut kedelai dalam kondisi redup seperti itu sudah merupakan tugas yang sulit, namun ukuran beras beberapa kali lebih kecil dari kedelai dan tersebar di setiap sudut jauh lebih sulit daripada memungut kedelai. Aturan lama, jika kamu tidak mengambil semua beras sebelum fajar, kamu tidak akan bisa menggunakannya lagi. Zhang Nan menambahkan. Lian menarik napas dalam-dalam, berjongkok di tanah dengan mangkuk di tangan, dan mengambil nasi. Dengan pengalaman memungut kedelai, Lian tidak lamban dalam memungut beras, namun sulit mencari beras di lingkungan ini. Mengambilnya dan menghitungnya, Lian tidak meletakkan mangkuk di atas meja sampai panggilan bangun berbunyi. Laporkan ke pengawas, 1872 butir beras, tidak lebih, tidak kurang, semuanya ada di sini. Jangan meremehkan pekerjaan memungut beras ini. Lian sepertinya telah mengalami pertarungan hidup dan mati. Seluruh energinya terkuras, dan dia hampir jatuh ke tanah di depannya. Nah, ada sup nasi di dalam panci. Pergi dan minumlah sebelum pergi. Setelah Zhang Nan selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Lian sangat haus dan tenggorokannya terasa seperti asap. Saat dia masuk ke dapur, dia melihat sup nasi di dalam panci. Tidak terlalu peduli lagi, Lian mengambil sendok dan meminum langsung dari panci. Gulu. Setelah menghabiskan sup sekaligus, Lian Ba mendecakkan bibirnya, merasa sedikit tidak puas. Lupakan saja, makan malam akan segera disajikan. Lian tidak terlalu banyak berpikir. Setelah keluar dari kafetaria, dia mencium bau obat yang menyengat di mulutnya. Saya merasa seperti saya sudah kehabisan energi sebelumnya, tetapi sekarang saya berangsur pulih, dan saya tidak merasa mengantuk setelah tidak tidur sepanjang malam. Pasti ada sesuatu di dalam kuah nasi itu. Lian baru saja memikirkannya ketika seseorang berjalan ke arahnya. Lian, jangan lupakan perjanjian kita. Jika nanti kamu kalah dalam lomba lari lintas alam sejauh 3 km, kamu harus mengatakan bahwa kamu adalah pecundang di depan seluruh kompi. Dan berteriak. Oh. Lian menjawab dengan ringan dan berjalan mengelilingi Dong Xinliang. Saya harus mencari kesempatan untuk bertanya kepada pemimpin regu Zhang bahan apa yang ditambahkan ke dalam sup nasi. Lian masih memikirkan tentang sup nasi. Kembali ke asrama, Lian sengaja terpesona di depan monitor Ni Wanli sebagai cara untuk melaporkan kembali. Semua rekannya mengedipkan mata pada Lian dan memintanya untuk memberitahu pemimpin pasukan tentang tantangan tersebut. Jika Ni Wanli maju, tantangan yang tidak masuk akal ini pasti akan dibatalkan. Lian sepertinya tidak melihat apa-apa.
Setelah membereskan tempat tidurnya, dia keluar untuk berkumpul dengan yang lain. Lari lintas alam sepanjang 3 kilometer secara teratur tidak memerlukan beban. Setelah semua orang berkumpul, Komandan Kompi Rekrutmen menjelaskan beberapa patah kata secara singkat dan kemudian memberi perintah. Berlari. Dari segi kecepatan, para rekrutan tidak akan pernah bisa berlari lebih cepat dari ketua regu yang telah berlatih selama beberapa tahun, namun ketua regu harus memperhatikan setiap rekrutan di kelas, agar dia tidak terburu-buru ke depan. Tak heran, yang berada di depan adalah Dong Xinliang yang diakui memiliki kebugaran fisik terbaik di antara para rekrutan. Dia bergegas keluar seperti kuda liar, melemparkan yang lain beberapa meter jauhnya dalam sekejap mata. Xinliang, larilah dengan seluruh kekuatanmu. Jika kamu mendapat tempat pertama, daging babi rebus di kelas siang hari ini akan menjadi milikmu sendiri. Para rekrutan di kelas 4 menggelengkan kepala dan menghela nafas ketika mendengar ini, berpikir bahwa mereka pasti tidak akan bisa makan daging untuk makan siang. Tunggu, siapa yang mengikuti Dong Xinliang? Itu pecundang itu. Bersambung.